Partai Persatuan Pembangunan yang berbasiskan umat Islam mulai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Sebelumnya partai ini dikenal sangat konservatif. Sementara itu masa pendukung Megawati berusaha bangkit pasca 27 Juli 1996, berusaha berkonsolidasi. Kini pemerintah Soeharto menjadi musuh bersama. Elite politik yang semula mendukung Soeharto mulai berbalik arah melihat desaan rakyat dan mahasiswa yang besar menuntut kemundurannya dari kursi kepresidenan. Bahkan pada detik-detik terakhir, Harmoko, juru bicara terbaik Soeharto yang selalu meminta petunjuk Presiden Soeharto, larut dalam arus. Ia dalam situasi sulit, dan kemudian dalam posisi sebagai ketua DPR RI, Harmoko meminta Soeharto untuk mundur. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Jika beda pilihan, jangan baper, tapi jika baper, jangan sama. Wiji Tukul kembali dari Kalimantan. Ia kemudian diminta membantu kawan-kawan di Jakarta. Di tengah hiruk-pikuk politik itu, pada November 1997, Wiji Tukul meminta izin untuk pulang ke Solo. Ia berjanji kembali ke Jakarta, tapi sejak itulah Wiji Tukul kembali jadi misteri. Ada yang mengatakan masih bertemu Tukul pada akhir tahun 1997, namun ada yang juga meyakini dan melihatnya di Jakarta pada April 98. Tapi pada Mei 1998 ia benar-benar menghilang. Pada saat itulah, Mei 98, Soeharto turun. Kerusuhan terjadi di Jakarta. Di tengah aksi massa yang menuntut pemerintahan transisi, meledak kerusuhan anti etnis Tionghoa di Jakarta. Banyak toko dibakar dan dijarah. Ratusan perempuan Tionghoa diperkosa. Juni 1998, sebulan setelah Soeharto turun, kerusuhan bertema sejenis menjalar ke beberapa daerah. Mokhtar Papahan dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia membuat pernyataan di media massa bahwa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI, berada di balik kerusuhan-kerusuhan itu. Pernyataan ini dibalas atau dibantah Amin Rais dengan tidak kalah emosional. Amin menuduh Mokhtar Papahan adalah PKI atau komunis. Akibatnya di masjid-masjid dipasang pengumuman bahwa gerakan buruh harus diwaspadai karena komunis berada di belakangnya. Pada periode itulah ada yang meyakini Wiji Tukul dilenyapkan sebagai konsekuensi aktivitas politiknya yang menjadikan seni sebagai cara perlawanan atau cara perjuangan. Pasca Soeharto turun, Habibie sebagai presiden, kabar soal penculikan para aktivis pro-demokrasi perlahan terkuak. Hingga sejumlah anggota Komando Pasukan Khusus yang tergabung dalam tim Mawar, sebuah tim bentukan Kopassus yang waktu itu di bawah Komandan Kopassus Prabowo Subianto, telah diadili. Namun tim ini yang mengakui adanya penculikan mengaku semua aktivis yang mereka culik telah dibebaskan dan dalam keadaan hidup.
Prabowo Subianto juga menegaskan hal serupa. Tetapi fakta menyebutkan Wiji Tukul dan masih sekitar 13-an orang lainnya seolah tergubur bersama kejatuhan Soeharto. Tidak tertemukan kabar beritanya hingga kini. Hingga Budiman Sujatmiko pada 18 Juli 2023 atau 25 tahunan setelah masa itu mengatakan bahwa Prabowo adalah pemimpin masa depan yang strategis yang bisa menjadi pintu perdamaian masuk persatuan nasional kita dan mengajak kita melupakan masa lalu, menatap masa depan. Pernah pada suatu waktu ketika muncul nama Joko Widodo sebagai capres dalam Pilpres 2014, menyiratkan sebuah harapan. Capres ini waktu itu mengatakan mengenal keluarga Tukul. Kebetulan saya kenal baik dengan Wiji, dia kan orang Sulu, sama keluarganya saya juga kenal, saya tahu rumahnya di mana, ujar Jokowi waktu itu. Ia juga mengaku menyukai puisi-puisi Wiji Tukul. Jauh sebelum menjadi wali kota Solo, Jokowi pernah mendatangi rumah Tukul di Kampung Jagalan untuk mengucapkan selamat kepada Fitri Nganti Wani, anak perempuan Wiji Tukul yang baru saja menikah. Saat menjadi gubernur DKI Jakarta, Wani dan anaknya juga pernah menjumpai Jokowi. Jokowi bertemu lagi dengan Wani saat kampanye Pilpres 2014. Dalam pertemuan tersebut, keluarga Wiji Tukul menyampaikan harapan agar Jokowi bisa menyelesaikan kasus penculikan aktivis 9798. Paling utama membentuk semacam komisi untuk melakukan pencarian atas mereka yang masih dinyatakan hilang. Di hadapan media, Jokowi berjanji bahwa Wiji Tukul dapat ditemukan dalam kondisi apapun. Harus ditemukan, harus jelas, bisa ketemu, hidup atau meninggal, janji Jokowi waktu itu. Janji Jokowi sampai kini belum terwujud. Yang muncul menjelang akhir kekuasaannya justru Budiman Sujatmiko bergabung bersama Prabowo Subianto, mantan komandan Kopassus yang membentuk tim Mawar. Dari mana berita hilangnya Wiji Tukul itu bermuasal. Sebuah keputusan yang membuat Petrus Haryanto shock, Sekjen PRD pada waktu itu, teman satu sel di penjara dengan Budiman Sujatmiko, sungguh tidak menyangka hal itu dan merasa melayang mendengar keputusan Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko tentu tahu betul, tahu banget Wiji Tukul pernah menulis puisi berjudul Peringatan yang ditulis 10 tahun sebelum peristiwa Kuda Tuli 1996. Yang paling banyak dikutip dalam aksi-aksi demo hanya ada satu kata, lawan itu. Namun Wiji Tukul juga pernah menulis puisi yang lembut, plastis, seperti dalam Aku Dilahirkan di Sebuah Pesta yang Tak Pernah Selesai. Sebuah puisi yang menurut saya sangat indah, sangat mencekam. Sayangnya tanpa tahun, namun saya menduga mungkin puisi ini lahir dalam situasi yang penuh kontemplasi, entah di Kalimantan atau di mana, di akhir hidupnya yang entah. Bagian lain dari capaian Wiji Tukul yang sebelumnya pernah melahirkan frasa ikonik yang Budiman Sujatmiko pasti juga mengetahuinya, yang tadi itu, maka hanya ada satu kata,
lawan. Saya bacakan puisi Wiji Tukul berjudul Aku Dilahirkan di Sebuah Pesta Yang Tak Pernah Selesai. Aku dilahirkan di sebuah pesta yang tak pernah selesai. Selalu saja ada yang datang dan pergi, hingga hari ini. Ada bunga putih dan ungu dekat jendela, di mana mereka dapat memandang dan merasakan kesedihan dan kebahagiaan. Tak ada menjadi miliknya. Ada potret penuh debu, potret mereka yang pernah hadir dalam pesta itu. Entah sekarang di mana setelah mati. Ada yang merindukan kubur bagi angannya sendiri, yang melukis waktu sebagai ular. Ada yang ingin tidur sepanjang hari, bangun ketika hari penjemputan tiba, agar tidak merasakan menit-menit yang menekan dan berat. Di sana ada meja penuh kue aneka warna. Mereka menawarkannya padaku. Kuterima, kucicipi semua. Enak. Itulah sebabnya aku selalu lapar. Sebab aku hanya punya satu kemungkinan. Tuhanku, aku terluka dalam keindahanmu.